wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Nana Citrawati Lestari, SSI MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah kajian IPA SD 2. Kami dari kelompok 2 dengan judul Usaha dan Energi yang beranggotakan Lia Mulyani dengan NPM 3062056111. Yang kedua ada Aulia Nurul Apriliani dengan NPM 3062056085. Yang ketiga ada Hasima dengan NPM 3062056090. Ya, dan yang terakhir ada saya sendiri Hadijah Firda Mulia dengan NPM 3062056087. Oke, baik, kita akan masuk ke materi usaha. Usaha dalam sudut pandang fisika, khususnya mekanika, usaha mengandung pengertian sebagai segala sesuatu yang dilakukan oleh gaya pada suatu benda sehingga benda itu bergerak. Agar usaha berlangsung, maka gaya harus dikerahkan pada suatu benda hingga benda tersebut menempuh jarak tertentu. Nah, gambar di samping menunjukkan sejumlah orang yang mendorong sebuah kereta salju. Orang-orang tersebut masing-masing memberikan gaya melalui suatu dorongan ke kereta salju sehingga kereta salju bergerak atau berpindah. Adanya gaya yang bekerja sebuah kereta salju yang menyebabkan kereta salju tersebut berpindah tempat menunjukkan adanya usaha yang telah dilakukan oleh masing-masing orang itu. Nah, sekarang perhatikan gambar di sebelah kanan. Seorang tahanan atau narapidana sedang mendorong dinding sel, tempatnya di penjara. Tahanan tersebut mengerjakan sejumlah gaya kepada dinding, namun dinding sel tersebut tetap di tempatnya, tidak bergerak ataupun berpindah. Menunjukkan bahwa tahanan itu tidak melakukan usaha atau tidak ada usaha yang terjadi. Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa ada dua syarat terjadinya suatu usaha. Yang pertama adalah adanya gaya yang bekerja pada suatu benda. Dan yang kedua, adanya perpindahan yang dialami oleh benda tersebut. Dengan demikian, usaha didefinisikan sebagai sejumlah gaya yang bekerja pada suatu benda sehingga menyebabkan benda berpindah sepanjang garis lurus dan searah dengan arah gaya. Nah, secara matematis, usaha yang dilakukan pada suatu benda dinyatakan sebagai berikut. Nah, di sana terdapat rumus usaha yaitu W sama dengan F dikali S. Dengan W itu usaha yang dilakukan pada suatu benda dengan satuan Joule. Nah, dan F adalah gaya yang bekerja pada suatu benda dengan satuan Newton. Nah, yang terakhir ada S. S adalah perpindahan benda. Satuannya adalah meter. Satuan untuk usaha adalah Joule, di mana nilainya adalah 1 Joule sama dengan 1 Newton dikali 1 meter. Jadi sama dengan 1 Newton meter. Pada kasus tersebut, gaya yang bekerja pada suatu benda searah dengan perpindahan benda tersebut. Nah, berikut adalah contoh soal usaha. Berapakah usaha yang dilakukan oleh seseorang yang mencoba menarik
membentuk sebuah balok dengan gaya sebesar 50 Newton sehingga balok tersebut berpindah sejauh 8 meter. Nah, penyelesaiannya diketahui F adalah gaya pada sebuah balok tersebut sebesar 50 Newton dan S adalah perpindahan balok tersebut sejauh 8 meter. Nah, untuk mencari usaha itu rumusnya W sama dengan F dikali S. Dengan F adalah gaya pada balok tersebut ada 50 Newton dan S pada perpindahan balok tersebut sejauh 8 meter, jadi S-nya adalah 8 meter. 50 Newton dikali 8 meter sama dengan 400 Newton meter atau sama dengan 400 Joule. Selanjutnya adalah energi. Energi merupakan kemampuan melakukan usaha. Secara umum, tanpa energi kita tidak akan bisa melakukan kerja. Sebagai contoh, jika kita mendorong sepeda motor yang mogok, usaha alias kerja yang kita lakukan menggerakkan sepeda motor tersebut. Pada saat yang sama, energi kimia dalam tubuh kita menjadi berkurang. Karena sebagian energi kita dalam tubuh berubah menjadi energi kinetik seperti sepeda motor. Usaha yang dilakukan ketika energi dipindahkan dari satu benda ke benda lain. Contoh ini juga menjelaskan salah satu konsep penting dalam sains, yakni kekekalan energi, jumlah total energi pada sistem dan lingkungan bersifat kekal alias tetap. Energi tidak pernah hilang, tetapi hanya dapat berubah bentuk dari satu bentuk energi menjadi bentuk energi yang lain. Selanjutnya adalah energi dan perubahan energi. Energi dapat menyebabkan perubahan pada benda atau lingkungan. Perubahan energi yang dimaksud dapat terjadi dengan berbagai cara. Matahari sebagai sumber energi utama memberikan banyak manfaat dalam berbagai perubahan energi. Matahari menghasilkan energi radiasi yang dapat diubah menjadi berbagai bentuk energi lainnya yang tentu saja sangat berguna bagi kehidupan. Reaksi nuklir yang terjadi di matahari menghasilkan energi termal atau kalor. Oleh karena itu, suhu matahari tetap tinggi meskipun radiasi dipancarkan terus-menerus ke ruangan angkasa. Sebagai penyebab berubahnya benda-benda, energi mengalami perubahan dalam suhu bentuk ke bentuk lainnya. Misalnya, pada api unggun terjadi perubahan energi kimia yang ada di dalam kayu menjadi energi cahaya dan energi panas. Selanjutnya adalah bentuk energi. Konsep bentuk energi tidak terlepas dari perubahan energi, karena yang berubah adalah bentuk energi. Air yang mendidih karena dipanaskan mampu menggerakkan baling-baling kertas. Dalam peristiwa ini terjadi perubahan dari energi thermal pada air menjadi energi kinetik atau gerak pada gerakan baling-baling kertas. Dari peristiwa ini dapat memahami bahwa ada bentuk energi thermal atau panas dan bentuk energi kinetik. Contoh peristiwa yang lain yaitu jika seseorang meletakkan bola di tempat yang lebih tinggi, kemudian bola tersebut menggelinding ke bawah. Pada saat bola berada di tempat yang tinggi dan diam, ia memiliki energi potensial.
Dan ketika bola bergerak, energi potensial berubah menjadi energi kinetik. Selanjutnya adalah sumber energi. Sumber energi berkaitan dengan perubahan bentuk energi dan bentuk-bentuk energi. Sumber energi adalah sesuatu yang menghasilkan energi yang dapat digunakan untuk tujuan tertentu. Pada pemakaian baterai, perubahan energi terjadi adalah energi kimia menjadi energi listrik. Pada proses perubahan ini, sering terjadi perubahan sebagian energi ke bentuk energi lain, yaitu energi termal atau panas. Makanan yang kita makan merupakan salah satu sumber energi kimia yang jika mengalami proses tertentu akan berubah sehingga kita dapat bekerja. Selama proses ini berlangsung, sebagian energi berubah menjadi energi termal dan menyebar ke udara. Kualitas energi dalam baterai perlu ditingkatkan kembali agar baterai dapat digunakan lagi sesuai keperluan. Ini terjadi pada baterai yang dapat diisi kembali. Namun, tidak semua baterai dapat diisi kembali merupakan energi yang tidak dapat diperbaharui. Energi dapat berada dalam berbagai bentuk, seperti energi panas, energi cahaya, energi listrik, energi kinetik, energi kimia, energi potensial, energi nuklir, dan lain sebagainya. Ada dua bentuk energi yang ada kaitannya dengan mekanika, yaitu energi kinetik dan energi potensial. Pengertian energi kinetik: setiap benda yang bergerak memiliki energi. Sejumlah kendaraan yang bergerak dengan laju tertentu di jalan raya juga memiliki energi kinetik. Benda yang bergerak memiliki kemampuan untuk melakukan usaha, karenanya dapat dikatakan memiliki energi. Energi pada benda yang bergerak disebut energi kinetik. Berasal dari bahasa Yunani yaitu kinetikos yang artinya gerak. Ketika benda bergerak, benda memiliki kecepatan. Dengan demikian kita dapat menyimpulkan bahwa energi kinetik merupakan energi yang dimiliki benda karena gerakannya atau kecepatannya. Berikut adalah gambar energi pada benda. Persamaan satu di atas dapat kita tulis kembali menjadi W sama dengan EK2 min EK1 sama dengan delta EK, yaitu persamaan ketiga. Persamaan ketiga menyatakan bahwa usaha total yang bekerja pada sebuah benda sama dengan perubahan energi kinetiknya. Pernyataan ini merupakan prinsip usaha energi. Prinsip usaha energi berlaku jika W adalah usaha total yang dilakukan oleh setiap gaya yang bekerja pada benda. Jika usaha positif bekerja pada suatu benda, maka energi kinetiknya bertambah sesuai dengan besar usaha positif tersebut. Jika usaha yang dilakukan pada benda bernilai negatif, maka energi kinetik benda tersebut berkurang sebesar W. Dapat dikatakan bahwa gaya total yang diberikan pada benda di mana arahnya berlawanan dengan arah gerak benda, maka gaya total tersebut mengurangi laju dan energi kinetik benda. Jika besar usaha total yang dilakukan pada benda adalah 0, maka besar energi kinetik benda tetap atau laju benda konstan. Rumus energi kinetik: EK sama dengan setengah M kali V kuadrat. Baik, saya akan melanjutkan energi potensial.
Istilah potensial memiliki kata dasar potensi yang dapat diartikan sebagai kemampuan yang tersimpan. Secara umum, energi potensial diartikan sebagai energi yang tersimpan dalam sebuah benda atau dalam suatu keadaan tertentu. Energi potensial karena masih tersimpan sehingga baru bermanfaat ketika berubah menjadi energi lain, misalnya pada air terjun. Energi potensial diubah menjadi energi kinetik sehingga dapat menggerakkan turbin yang kemudian akan digunakan untuk menghasilkan energi listrik. Dalam pengertian kajian mekanika, energi potensial adalah energi yang dimiliki benda karena kedudukan atau keadaan benda tersebut. Berikut akan dipaparkan dua contoh energi potensial yang mengacu pada pengertian ini, yakni energi potensial gravitasi dan energi potensial Pegas. Energi potensial gravitasi. Energi potensial gravitasi adalah energi yang dimiliki suatu benda karena kedudukannya atau ketinggiannya terhadap suatu bidang acuan tertentu. Semakin tinggi benda di atas permukaan tanah, makin besar energi potensial yang dimiliki benda tersebut. Energi potensial gravitasi. Dengan demikian, keterangan EF sama dengan energi potensial atau J. M sama dengan massa atau kg. J sama dengan percepatan gravitasi atau 10 m per s pangkat 2. H sama dengan ketinggian benda atau m. Energi potensial Pegas. Selain energi potensial gravitasi, terdapat juga energi potensial Pegas. Energi potensial Pegas berhubungan dengan benda yang elatis, misalnya Pegas. Mari kita bayangkan sebuah Pegas yang ditekan dengan tanah. Apabila kita melepaskan tekanan pada Pegas, maka Pegas tersebut melakukan usaha pada tangan kita. Efek yang dirasakan adalah tangan kita terasa seperti didorong. Setelah dilepas, benda yang berada di ujung Pegas pasti terlempar. Gambar potensi Pegas. Rumus energi potensi Pegas yaitu EF sama dengan 1/2K dikali X pangkat 2 atau F sama dengan K dikali X. Keterangan EF elastis sama dengan energi potensial elastis atau Pegas atau J. Potensa Pegas atau N per M. X sama dengan pertambahan panjang Pegas atau M. F sama dengan gaya atau Newton. Hukum kekekalan energi. Kita telah mengenal kekekalan energi melalui contoh berikut. Kita memiliki energi karena kita makan atau energi kimia. Dari mana asal energi kimia bahan makanan yang kita makan? Ternyata asalnya dari matahari. Contoh, ini menunjukkan bahwa energi tidak dapat diciptakan ataupun dimusnahkan, melainkan hanya dapat diubah dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Inilah yang dinamakan hukum kekekalan energi. Kesimpulannya, usaha merupakan sejumlah gaya yang bekerja pada suatu benda, sehingga menyebabkan benda berpindah sepanjang garis lurus dan searah dengan arah gaya. Bila gaya yang bekerja pada suatu benda tidak searah dengan arah perpindahan benda itu, maka usaha yang dilakukan akan menjadi lebih kecil dan begitu juga sebaliknya. Sedangkan energi merupakan kemampuan melakukan usaha. Energi tidak memiliki massa, tidak dapat diamati, dan tidak dapat diukur secara langsung. Akan tetapi, kita dapat merasakan perubahannya. Jadi, hubungan antara energi dengan usaha dapat tergambar dalam beberapa peristiwa. Sebagai contoh, bahan bakar bensin memiliki energi untuk menggerakkan kendaraan bermotor. Usaha pada dasarnya sama dengan perubahan energi yang terjadi.
Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kata dalam pengucapan, mohon maaf dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.